Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya, Alhamdulillah pemirsa SNTV. Akhirnya kita bisa bikin podcast tadi ya. Masya Allah. Alhamdulillah bifadlillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Pada malam hari ini podcast SNTV ngobrol santai bareng Ustaz, kami akan membahas tentang pengeras suara toa yang ada di masjid. Ya, ini karena beberapa hari ini Ustaz kita sering disibukkan dengan sosial media. Jadi terlintas di media sosial media kita itu banyak yang membicarakan tentang pengeras suara di masjid. Maksudnya apa? Rupanya nggak perlu pakai pengeras suara, teriak-teriak gitu. Oh enggak Ustaz. Ada sedikit pro dan kontra mengenai aturan. Apa Ya, itu? aturan tentang bagaimana bijak dalam menyikapi pengeras suara di masjid. Ya. Mungkin karena dinilai meresahkan umat agama lain atau meresahkan warga. Ya. Karena kan tidak semua warga itu siap dalam beribadah mungkin ya Ustaz ya. Nah, di sini yang kita akan bahas ini yang pertama tentang di dalam agama kita sendiri, agama Islam ya. Bagaimana sebenarnya keberadaan toa itu Ustaz? Karena kalau kita ketahui di zaman Nabi nggak ada toa Ustaz ya. Iya. Dan terus sekarang berkembang zaman ya kan. Sekarang kita sudah Tentunya pakai kalau bicara toa itu kan sarana, betul Ustaz. alat untuk menyampaikan suara. Hmm. Ya. Dan namanya sarana berkembang sebagaimana berkembangnya zaman. Ya, benar. Kalau andai kata ada yang mengatakan toa itu bid'ah terlarang, ini orang-orang yang tak paham kaidah agama. Ya, berarti kalau begitu tak boleh kita haji naik pesawat naik unta. Ini sarana saja toa. Sarana Ustaz ya. Ya, jadi prinsipnya toa menyampaikan. Ya, dahulu kala di awal-awal Islam itu tak ada menara. Ya, jadi naik tempat tinggi kemudian mengandalkan azan, lambat laun mereka lihat kurang tinggi suaranya, karena itulah mereka buat menara. Naiklah ke atas menara, kemudian mereka kumandangkan azan. Oke. Dan kemudian muncullah sekarang berbagai macam kemudahan toa, ya speaker. Tak perlu dia manjat-manjat terjatuh pula kan. Dari bawah dia bisa mengumandangkan azan terdengar ke seluruh penjuru dengan toa. Jadi ini memudahkan. Baik, kita kembali masalah toa ini Ustaz. Berarti di dalam hukum syariat kita itu toa itu memang tidak dipermasalahkan. Tidak ada masalah Tidak toa. dipermasalahkan ya Ustaz ya. Berarti ketika digunakan untuk Masalahnya bukan toanya, waktunya kapan. itu dia Ustaz. Iya. Ya waktunya Misalnya antum ceramah, itu. malam hari jam 12 pakai toa. Kan kurang. Iya. Nah, gini Ustaz. Ini kan mengenai pengaturan toa ini Ustaz ya di masjid ini kan diatur oleh DKM masing-masing. Nah, kira-kira dari pandangan syariat itu yang harus diketahui oleh DKM itu seperti apa Ustaz? Karena banyak pro kontra loh ini Ustaz. Karena masyarakat yang begitu majemuk tentang mereka semangat dalam beribadah, mereka semangat dalam baca Quran, mereka semangat dalam aktivitas-aktivitas di dalam masjid. Yang tentu kalau aktivitas dalam masjid tidak dilarang ya Ustaz ya. Di dalam agama kita dalam ketentuan tertentu dalam syariat. Nah, kira-kira dalam pandangan agama kita yang harus mungkin diketahui oleh DKM masjid supaya lingkungan di masjid itu dengan warga sekitar mungkin harmonis gitu Ustaz. Jangan sampai kita dijadikan umat Islam ini bilang ya suka mengganggu ini. Mungkin karena biasanya ada yang tengah malam Ustaz ya. Yang mengaji mungkin atau mereka ada acara sampai tengah malam. Nah, begini kira-kira dalam syariat kita itu seperti apa Ustaz? Ya, bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah haula wala quwata illa billah. Dalam Islam agama kita ini kita dilarang untuk mengganggu orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang Islam itu adalah seorang muslim yang dapat selamat dari kejahatan lidahnya, kejahatan tangannya orang muslim lain. Bahkan kata-kata Islam artinya adalah keselamatan. Membuat orang semua selamat, aman. Masya Allah. Agama kita melarang apapun bentuk gangguan. Maka kita tak boleh mengganggu. Ya. Saya teringat dalam satu hadis Muhammad bin Hanbal dan Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, Nabi pernah masuk ke dalam masjid. Nabi melihat ketika itu para sahabat sedang sebagian sholat, sebagian membaca Quran, tapi yang baca Quran mengangkat suaranya. Ya, karena itulah Nabi SAW mengatakan,
Innal musalli yunaji rabbahu. Orang yang sedang salat itu sedang bermunajat dengan Tuhannya. Falyandur ma yunajihi, maka orang yang sedang bermunajat hendaklah dia benar-benar berusaha fokus dalam munajatnya supaya tak terganggu munajatnya. Wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Jangan sampai sebagian kalian mengeraskan bacaan Qur'annya kepada yang lain karena akan mengganggu. Ya. Jadi hadis ini Nabi SAW ketika melihat sebagian sahabat semangat baca Quran suaranya tinggi, mengganggu sahabat yang lain sedang salat, Nabi melarang mereka. Kata Nabi, jangan sampai kalian membaca Quran keras-keras mengganggu yang lain karena yang lain sedang dalam keadaan sholat. Ya, ibadah Quran, ibadah baca Quran adalah ibadah yang baik. Sholat pun ibadah yang baik, tapi dalam beribadah jangan sampai mengganggu yang lain. Inilah kaidahnya. Etikanya dalam beribadah jangan mengganggu dan jangan menyusahkan, jangan menyulitkan. Karena ibadah itu harus khusyuk ya, Ustaz ya. Ketika sahabat berteriak-teriak ketika mereka dalam satu perjalanan berzikir, menyebut nama Allah SWT, berteriak-teriak, kata Nabi SAW, arbi'u ala anfusikum, hendaklah kalian, atau irba'u ala anfusikum, hendaklah kalian kasihani diri kalian. Fa innakum la tad'una al-asammal abkam, kalian sedang bukan dalam menyeru Tuhan yang peka, Tuhan yang tuli. Wa huwa aqrab ila ahlikum min unuqi rahli, Tuhan itu lebih dekat kepada kalian daripada dekatnya leher unta kalian. Jadi Rasulullah SAW melarang mereka untuk mengangkat zikir keras-keras. Iya. Tapi juga mungkin sebagian niat para DKM ini mungkin atau jamaah, mereka ingin syiar, Ustaz. Ya, syiar agama, mungkin dengan menggunakan toa itu. Nah, kalau itu seperti apa pandangannya? Tentunya kita harus menyebarkan syiar agama kita. Syiar agama kita yang paling dahsyat adalah azan. Azan. Bahkan Nabi mempermaklumkan perang kepada satu negeri yang tidak mengumandangkan padanya azan. Bila mana Nabi SAW ingin menaklukkan suatu wilayah, telah terdengar pada mereka tentang Islam, Nabi tak langsung menaklukkan sampai mendengar azan. Ketika tak ada azan, menunjukkan mereka ini bukan di atas Islam. Ya. Jadi pada prinsipnya azan begitu urgen untuk dijadikan sebagai syiar Islam. Oleh karena itulah apapun bentuk pengeras suara toa untuk menyampaikan azan silahkan. Ya, azan ini luar biasa syiar Islam. Masya Allah. Tak dapat di mana-mana. Maka negeri kita, negeri kaum muslimin. Ya, mayoritasnya kaum muslimin jangan disamakan dengan negeri di sana kaum kafirin yang dominan. Betul. Sebagaimana peraturan negeri-negeri kufar, Ya. mikrofon itu, toa, speaker tak boleh keluar ketika Semuanya azan. dalam. Semua Betul. di dalam. Itu betul, Ustaz. Itu di negeri mereka. Ya, betul. Kalau negeri kita harus Iya, syiar ya, Ustaz. syiar Islam. Sebagaimana kita ketahui banyaknya keutamaan azan dikumandangkan. Betul. Nah, sesungguhnya syaitan akan lari terbirit-birit, terkentut-kentut mendengar azan. Oh, azan ya, Ustaz ya? Azan banyak keutamaannya. Berarti jangkauan azan itu utama ya? Ya, maka dalam hal azan tentulah rasa memang kita DKM harus pasang speaker. Nggak mungkin azan speaker di dalam, dia memanggil orang di luar. Betul. Maka kumandangkan ya azan, buat suara speaker keluar agar orang datang salat. Azan, iqamat. Ya. Adapun selain azan dan iqamat, sebagian orang mungkin mereka membaca bacaan-bacaan puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuji Nabi tentu bagus-bagus saja. Berselawat kepada Nabi juga bagus-bagus saja. Ya, namun ketika hal ini dilakukan masyarakat, ya, mereka anggap ini bagian daripada syiar Islam, tentunya akan mengganggu yang lain. Dan ingat, Islam tidak menyakiti orang lain. Tadi kita bacakan tentang apa hadis larangan membaca Quran dengan keras di masjid sementara orang ada salat. Apalagi subhanallah. Jangankan bacaan-bacaan puji-pujian kepada Nabi, bahkan Al-Quran sendiri pun andai kata diputarkan ya dengan suara keras, ini seharusnya kita harus mendengarkan Quran kalau ketika diputarkan. Manakala kita tidak sedang siap mendengarkan Al-Quran, seharusnya tidak diputarkan. Kadang-kadang misalnya ketika sore hari, ya jam-jam 5 atau setengah 6 diputarkan misalnya bacaan Quran. Orang sedang olahraga, main bola, macam-macam. Mereka tuh seharusnya ketika Quran didengarkan, mereka wajib mendengar, dan hukumnya kita harus diam mendengar. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza quri'al Qur'an, kata Allah Subhanahu wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Jika Quran dibacakan, hendaklah kalian mendengarkannya.
Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, supaya kalian dapat rahmat. Masya Allah. Maka apabila hal ini disuarakan, dibuat speakernya keluar, memaksa orang sekitar harus mendengarkan Quran. Apalagi sebagian orang mungkin sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh dikumandangkan. Sebagian orang sedang sholat malam loh. Sholat malam, Dia betul. terganggu dengan bacaan Quran. Iya. Masuk ke dalam larangan hadis tadi. Memang ada yang komplain itu Ustaz. Karena Iya kan? kalau biasanya rata-rata ya mereka itu sholat malam. Ya, Ya, terganggu di komplek itu. Nah, 30 menit itu mereka waktu bangun dan sholat. Iya. Nah, terkadang mereka nggak bisa khusyuk Ustaz, karena Iya. mungkin suaranya besar gitu. Ya kadang-kadang mereka membacakan berbagai macam pujian-pujian kepada Nabi sampai jam 10 malam. Ya, ya. Speaker keras. Hmm. Silakan kau banyak-banyak sholat kepada Nabimu. Tapi mengapa kau harus menggunakan speaker mengganggu orang sekitar? Orang tidak dalam keadaan siap untuk mendengarkan hal demikian. Bukan karena kita tidak cinta Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Ya silakan engkau berselawat kepada Nabimu. Silakan engkau bertadarus Quran. Silakan saja. Tapi mengapa harus engkau pakai speaker keluar? Banyak orang punya hajat. Bahkan sebagian daripada kompleks tersebut bukan semuanya kaum muslimin. Betul. Jadi ingat, Islam agama selamat, agama rahmat, tidak mengganggu orang. Oke. Karena ini hak telinga ya Ustaz. Iya. Hak telinga ya. Bahkan yang jadi permasalahan kadang di kompleks itu banyak motor-motor yang besar ininya Ustaz, knalpotnya itu nggak dipermasalahkan gitu. Iya. Itu harus dipermasalahkan juga. Iya, Semua betul. yang mengganggu. Mengganggu telinga ya. Kita bukan mengatakan terganggu dengan Quran, wallahi tidak. Tidak layak. Orang Islam mengatakan terganggu dengan Quran, dia kafir. Oh. Wah, bahaya. Islam ini. bahaya. ini. Dia mengatakan terganggu dengan salawat Nabi, dia kafir. Iya. Cuma ketika yang seseorang itu terganggu bukan dengan selawatnya, bukan dengan Qur'annya, tapi momennya, waktunya. Dia mau istirahat malam. Terganggu, anaknya sakit, terganggu. Oh, mungkin ini masuk bab adab ya Ustaz ya. Gimana Mungkin maksudnya? adab dalam apa? Supaya tidak mengganggu orang lain gitu. Intinya seperti itu. Silahkan bahkan berceramah misalnya. Iya. Andai kita dianggap ceramah ini tak semua orang membutuhkannya, mengganggu orang, cukup yang dalam mendengar. Iya. Kecuali permintaan masyarakat, kami mau mendengar juga ceramah, atau mereka sepakat ceramah subuh ini tolong kami siap mendengarkan, tolong diputar Mungkin nggak keluar. sempat hadir ke masjid. Nah, Iya. itu lain cerita. Beda ya. Tapi ikutilah peraturan pemerintah dalam hal ini. Hmm. Pemerintah kan tak melarang azan kan? Enggak Ustaz. Pemerintah nggak melarang azan pakai toa kan? Enggak mungkin. Ikuti. Iya. Dan kalau kita misalnya compare ya Ustaz, dibandingkan dengan negara-negara Islam yang lain, misalnya di Arab Saudi, di Turki. Tadi saya juga sempat baca gitu kan. Ini juga diatur Ustaz. Kalau nggak diatur kan akan terjadi kacauan. Betul, diatur. Bahkan di Arab Saudi kan penduduk muslimnya mungkin hampir 90% ya Ustaz ya. Ya. Dan mereka juga betul-betul mengatur, bahkan di Turki juga saya tadi baca, di Suriah. Anda nggak tahu di Turki, yang Anda tahu di Saudi. Iya. Di Saudi itu speaker tuh hanya digunakan untuk keluar untuk mengumandangkan azan. Azan dan iqamat. Itu toh ya. Iya, kajian-kajian pun di dalam. Itu di Saudi sepanjang pengetahuan Anda. Oke, Kenapa? Mungkin mereka berlandaskan pada dasar hadis tadi. Tidak semua orang siap mendengarkan Quran. Orang mungkin sedang beribadah terganggu dia dengan Quran. Oke. Ya. Berarti sikap kita memang kalau mau beribadah memang butuh adab ya Ustaz ya. Adab, Dalam arti adab. adab mengikuti adab Nabi yang diajarkan Nabi SAW. Oh, yang diikuti Nabi Itu SAW. maksudnya. Oke. Kalau tidak kita ikuti tata cara Nabi SAW dan para sahabat, maka boleh jadi ibadah itu akan bernilai negatif. Betul, kan ini sensitif. Iya. Ustaz. Iya. Ya ini sensitif loh Ustaz, karena terkadang yang pro dan kontra ini semuanya ada dapat komen gitu dari netizen gitu kan. Yang pro akan di komen perkara-perkara yang buruk. Tentu kita dalam beragama kembali kepada dasar dalil. Kita itu tidak dia. sedang membicarakan tentang pro kontra. Kita bicarakan tadi dalil dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Muwatta, Malik. Bahkan seorang ulama daripada mazhab Malik, Al-Imam Baji mengatakan, "Wala yajhar ba'dukum 'ala ba'din bil Qur'an." Janganlah sebagian kalian membaca Quran keras-keras mengganggu yang lain. Lianna fi dzalika idza'a ba'dihim li ba'din. Karena itu akan menyakiti sebagian dengan yang sebagian lainnya. Wa man an minal iqbal 'ala shalah. Ini akan mencegah orang untuk dapat fokus dalam sholat. Bayangkan kalau Anda sedang sholat, Anda baca Quran keras-keras, Anda terganggu. Betul.
Ya, ana sedang baca satu surat, antum baca surat lain. Iya, iya. Terkacaukan dia. Karena itulah kata Imam Bajir rahimahullah. Ya, Ya, jadi kalau kita lihat memang perkara ini kan banyak ya Ustaz, di kalangan kita, di lingkungan masyarakat kita Ustaz. akan diselesaikan ketika kita kembali kepada Quran dan Ah, Sunnah. itu dia solusinya ya Ustaz ya. Iya, Masya Allah. jelas. Ya, Kan ya, ada ayatnya, wa idza qul Quran fastami'u lahu wansitu. Kalau Hmm. Quran dibacakan, dengarkan diam. Berarti bukan sembarang kita menyuarakan Quran. Karena itu dalam fatwa para ulama kita sedang bincang-bincang gini di mobil, ya ada suara Quran, nggak boleh. Oh, Kita matikan Quran itu atau kita diam dengarkan Quran. oke. Ya. Ini sering loh Ustaz ini. Di rumah kita putarkan radio Quran, kita sedang olahraga, kita tak dengar, berdosa loh. Matikan radio itu. Hmm. Atau kalau tidak, ya kita duduk dengarkan Quran. Karena Allah perintahkan fastami'u lahu, dengarkan wansitu, diam. Oke. Berdosa kita. Iya, iya. Bahkan bukan hanya Quran, demikian juga hadis dibacakan. Oh iya. Hadis tak boleh kita mengangkat suara lebih tinggi daripada hadis. Oh, karena ini sama-sama wahyu ya Ustaz ya. Ya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, jangan dalam surat Hujurat, jangan mengangkat suara lebih tinggi daripada suara Nabi. Hmm. Kalau sedang dibacakan hadis, kau dengar. Oleh karena itulah, tak sembarang tempat kita bacakan hadis. Hmm. Kita harus membuat orang dengar. Kalau enggak, hadis ini disepelekan. Betul. Kita tidak mau hadis disepelekan. Hmm. Kita tidak mau Quran itu direndahkan. Betul. Quran itu ketika dibaca harus dengarkan. Hadis ketika dibaca dengarkan. Oke. Paham tuh ya? Iya, karena kan kadang mungkin orang lagi lalai itu seperti apa. Iya, gitu orang ya. sedang olahraga, orang sedang Olahraga ya. ya tentunya Iya. dia tentunya tak akan mungkin dia siap dengan Quran karena memang dia dalam kondisi sibuk. Hmm. Ya. Ya. Itu Ketika dia tak dengar, siapa yang berdosa? Dia atau menghidupkan Qurannya? benar. Yang menghidupkan Quran. Ya. Ada penghinaan kepada Ini simbol-simbol agama Allah. Simbol Quran itu agama. kalau didengarkan, dihidupkan harus didengar. Tak boleh aktivitas lain. Masya Allah ya. Iya. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Jadi kita lepas daripada pro kontra lah. Tapi inilah dalilnya. Berarti kita ikutin dalil. Ikutin Lebih dalil. selamat kita Ustaz ya. Selamat. Iya. Nah, ini saya rasa solusi juga untuk kaum muslimin Ustaz. Iya, Ya, dimanapun insya berada Allah. ya. Dan kita akan nyaman. Kadang-kadang kan terganggu kita. Sampai malam, sampai jam 10 mereka baca berbagai macam salawat sampai jam 10 malam. Iya. Ya kan? Itu kita bukan mengingkari salawat. Hmm. Bahkan kita wajib menjawab salawat ketika Nabi sebutkan. Laqima'an famri'in man dzukirtu inda falam yusalli alayya. Celaka seseorang disebutkan aku tidak mengucapkan salawat Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ketika ini lewat begitu saja kita tidak mengucapkan salawat ketika didengarkan, kita berdosa. Paham antum ya? Betul. Oleh karena itulah sementara kita dalam keadaan tidak siap. Karena kita tak kerja kita hanya itu. Betul. Silahkanlah kawan-kawan yang mau beribadah, silahkan. Silahkan mau tadarus, silahkan. Menggunakan Mau buat speaker kajian, dalam, ya. dalam. Speaker dalam saya. Ya, tapi kalau azan harus. Harus ya. Itu syiar Islam. Ya, cukup kayaknya ya. Cukup Ustaz. Cukup. Masya Allah ya. Semoga menjadi solusi ya untuk pemirsa SNTV dimanapun berada. Ya, ini tadi kita pembahasan singkat tentang pengeras suara. Ya, yaitu kesimpulannya kita harus kembali kepada anjuran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa ini di penghujung acara kita Ustaz ya. Kita berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Amin. dan kita ikhlaskan niat kita untuk berdakwah ya, untuk berjuang di jalan Allah dalam agama ini. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita dan bisa menjadi umat Nabi kita yang rahmatan lil alamin. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.